Halo semuanya, bersama saya Harry Francisco. Hari ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Kingdom Animalia. Tujuan dari kita mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah kita mengenali, membandingkan, mengelompokkan, dan mempelajari karakteristik dari makhluk hidup. Manfaatnya bagi kita dan penelitian adalah memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam dan juga mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Ada 5 kingdom dalam pengklasifikasian makhluk hidup, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kita hanya akan membahas tentang kingdom Animalia pada video ini. Supaya kalian tidak bingung, berikut ini merupakan perbedaan dari kingdom Animalia dengan kingdom yang lain. Untuk membaca lebih jelas, boleh di pause video ini. Nah, ini merupakan ciri-ciri kingdom Animalia secara detail, yaitu yang pertama merupakan makhluk hidup multiseluler, yang kedua eukariotik atau memiliki membran inti sel, yang ketiga tidak memiliki dinding sel berbeda dengan Plantae, yang keempat bersifat heterotrof yaitu tidak dapat memproduksi makanan sendiri, yang kelima memiliki sistem gerak, dapat menggerakkan bagian tubuh ataupun berpindah tempat, yang keenam memiliki sistem organ, yang ketujuh memerlukan oksigen saat respirasi, yang kedelapan dapat mencerna makanan. Jadi kalian bisa mengkelompokkan sebuah makhluk hidup ke dalam kingdom Animalia jika memiliki ciri-ciri yang sesuai. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke topik kita. Ada 10 film dalam kingdom Animalia, yaitu Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Kita akan menjelaskan satu persatu dari 10 film tersebut. Yang pertama adalah kelompok invertebrata. Yang pertama adalah Porifera. Porifera biasa disebut juga dengan hewan spons, memiliki tubuh tidak beraturan atau beberapa simetri tubuhnya radial atau asimetris, dan lapisan tubuhnya diploblastik atau dua lapisan embrionik. Porifera merupakan hewan invertebrata yang tidak memiliki jaringan sejati atau parozoa, tanpa organ dan jaringan yang terspesialisasi, dan tubuhnya memiliki banyak pori. Porifera hidup di perairan dangkal yang jernih, tetapi ada sebagian yang hidup di perairan berpasir atau berlumpur. Porifera memakan plankton dan bakteri. Porifera memiliki ukuran dari 90 cm sampai dengan 1 meter. Memiliki warna tubuh warna-warni, memiliki bentuk yang menyerupai vas bunga, tabung, dan sebagainya. Yang kedua, Cnidaria, atau biasa kita melihatnya sebagai ubur-ubur. Cnidaria memiliki tubuh radial dan lapisan tubuh diploblastik. Cnidaria merupakan hewan invertebrata. Ia memiliki rongga tubuh untuk mencerna makanan atau disebut gastrovaskuler. Memiliki alat sengat nematosista untuk pertahanan diri dan menangkap mangsa. Sebagian besar hidup di air asin dan hanya beberapa yang hidup di air tawar. Tubuh Cnidaria juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu polip dan medusa. Polip berbentuk silindris dan medusa seperti lonceng atau payung. Yang ketiga adalah Ctenophora atau kita kenal sebagai ubur-ubur sisir. Memiliki simetri tubuh radial, kemudian lapisan tubuhnya diploblastik. Memiliki diameter 1-10 cm dan sebagian besar berbentuk bulat atau oval. Ada juga memanjang seperti pita hingga 1 meter. Ia tidak memiliki alat sengat nematosista sehingga menangkap mangsanya menggunakan tentakel yang dilengkapi dengan sel perekat chloroblast. Ctenophora memiliki sepasang tentakel panjang yang dapat ditarik kembali. Film dibagi menjadi dua, yaitu tentaculate dan nuda. Ada sekitar 100 spesies ubur-ubur sisir. Yang keempat adalah Platyhelminthes atau cacing pipih. Memiliki simetri tubuh bilateral dan lapisan tubuh triploblastik. Tubuhnya berbentuk pipih, epidermis bersilia, memiliki rongga acelomata, hidup di air tawar, air laut, atau tempat lembab dengan memakan sisa organisme dan tumbuhan atau hewan kecil. Ada yang hidup sebagai endoparasit atau parasit, hidup di dalam tubuh makhluk hidup. Ada juga ektoparasit dengan memakan lendir dan sel-sel di permukaan tubuh inang. Pencernaannya menggunakan rongga gastrovaskular. Ekskresinya menggunakan sel api dan sistem saraf tangga tali. Ukuran tubuh mulai dari hampir mikroskopis, kurang dari 1 mm, hingga berkurang lebih dari 20 cm.
Yang kelima adalah nematoda atau cacing yang berbentuk bulat panjang. Memiliki simetri tubuh radial. Lapisan tubuhnya triploblastik dan pseudolomata atau berongga semu. Ia hidup di dalam alam bebas dan penyebarannya luas, mulai dari kutub yang dingin hingga daerah tropis yang panas dari padang pasir hingga laut dalam. Nematoda dapat ditemukan di laut, air payau, air tawar maupun tanah. Nematoda yang hidup bebas memakan sampah organik, kotoran hewan, bangkai, dan lain-lain. Ada juga yang parasit di dalam tubuh manusia ditemukan di berbagai organ, di usus halus, jantung, mata, anus, dan lain-lain. Memiliki ukuran kurang dari 1 mm hingga lebih dari 1 meter. Cacing betina ukurannya lebih besar dibanding cacing jantan. Ia memiliki alat pencernaan yang lengkap. Nematoda karnivor atau herbivor memiliki silet untuk menusuk dan menghisap sari makanannya. Nematoda tidak memiliki sistem pernafasan dan peredaran darah. Yang keenam adalah Annelida atau cacing yang berbentuk seperti sejumlah cincin kecil yang diuntai. Memiliki simetri bilateral dan lapisan triploblastik. Selomata, berongga tubuh sejati. Annelida hidup bebas di air tawar, air laut, air payau, dan darat. Annelida mudah ditemukan di sawah, rawa, dan tanah yang mengandung sisa bahan organik. Annelida karnivor memakan udang kecil atau invertebrata kecil. Ada juga ektoparasit menempel sementara di tubuh hewan vertebrata dan manusia. Memiliki ukuran dari 1 mm hingga 3 meter. Tubuh Annelida terbagi menjadi ruas-ruas. Masing-masing ruas memiliki alat reproduksi, ekskresi, dan pembuluh darah. Terdapat sekitar 15.000 spesies Annelida. Ia juga dapat melakukan autotomi saat mendapat gangguan. Yang ketujuh adalah moluska atau hewan yang bertubuh lunak dan tidak memiliki ruas-ruas. Memiliki simetri tubuh bilateral, lapisan tubuh triploblastik, dan selomata atau berongga tubuh sejati. Ia hidup bebas sebagai herbivor atau karnivor dengan memakan ganggang, tumbuh-tumbuhan, udang, kepiting, dan sebagainya. Ada pula yang hidup sebagai parasit. Moluska hidup di perairan dangkal. Ada pula yang hidup di darat. Ukuran moluska mulai dari beberapa milimeter sampai dengan 18 meter. Umumnya tersusun atas 3 bagian, yaitu kaki berotot yang mengandung banyak lendir dan silia, organ internal, dalam, dan mantel luar. Moluska memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Dalam mulutnya terdapat lidah parut atau radula. Memiliki jantung yang terdiri atas 2 serambi atau aurikel dan 1 bilik atau ventrikel. Darah berwarna biru pucat jika mengandung oksigen dan berwarna putih jika kekurangan oksigen. Bernafas dengan sepasang insang atau lebih yang disebut ctenidium dan paru-paru. Yang kedelapan adalah arthropoda atau hewan yang memiliki kaki dan bertubuh beruas-ruas atau berbuku-buku. Memiliki simetri bilateral dan lapisan tubuh triploblastik dan juga rongga selomata. Ada yang hidup sebagai karnivor atau herbivor atau parasit pada organisme lain, dan ada juga yang bersimbiosis. Arthropoda hidup di daerah perairan tawar, darat, ataupun laut, yang memiliki daerah penyebaran yang paling luas di antara semua filum. Ukurannya mulai dari 0,1 mm sampai dengan 3 meter. Arthropoda terdiri atas kepala atau kaput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Tubuhnya terbungkus oleh eksoskeleton. Eksoskeleton tidak dapat membesar, sehingga harus melepas yang lama saat bertumbuh lebih besar. Proses pelepasan eksoskeleton disebut molting atau ekdisis. Memiliki sistem pencernaan yang lengkap, bernafas dengan insang, paru-paru, trakea, atau permukaan tubuhnya. Yang kesembilan adalah Echinodermata, yang berasal dari kelompok hewan berduri. Saat larva memiliki simetri bilateral, saat dewasa memiliki simetri radial, dan lapisan tubuh triploblastik, dan memiliki rongga selomata, dan tidak memiliki kepala. Semua Echinodermata hidup di pantai, hingga kedalaman 6.000 meter. Hidup bebas atau bersimbiosis komensalisme. Ia merupakan hewan karnivor yang memakan hewan polip, udang, kepiting, ikan kecil, dan lainnya. Memiliki ukuran dengan diameter 1 hingga 36 cm. Pada saat larva, Echinodermata hidup sebagai plankton. Echinodermata memiliki bentuk seperti bintang, bulat seperti bola, pipih bundar, bulat memanjang atau seperti tumbuhan. Tubuhnya tersusun dalam sumbu oral-oral.
Tubuh Echinodermata tampak kasar dengan adanya tonjolan kerangka atau duri. Terdapat kulit tipis menutupi rangka mesodermal. Tubuhnya memiliki daya regenerasi yang tinggi, memiliki sistem pembuluh air atau sistem ambulakral untuk menggerakkan kaki tabung. Echinodermata bernafas dengan insang kulit. Yang ke-10 adalah Chordata, atau hewan yang memiliki struktur notochorda yang ditemukan pada saat embrio. Chordata memiliki 4 ciri khas, yaitu pada waktu tertentu dalam daur hidupnya, yaitu notochorda, tali saraf dorsal berlubang, kemudian celah faring, dan ekor paskal anus yang berotot. Terkadang hanya bisa ditemukan pada masa embrionik. Tubuhnya memiliki simetri bilateral, lapisan tubuh triploblastik, dan ada pembagian anterior dan posterior, yaitu bagian depan dan belakang dari makhluk hidup. Memiliki organ yang kompleks, memiliki seolum yang telah berkembang biak. Kemudian Chordata dibagi menjadi 2, yaitu Arcrania tidak bertengkorak dan Craniata bertengkorak. Chordata memiliki 3 subfilum, yang termasuk Acrania adalah Urochordata dan Cephalochordata. Keduanya merupakan Chordata invertebrata, tidak memiliki tulang belakang. Kemudian yang termasuk Craniata adalah Vertebrata, memiliki tulang belakang. Urochorda biasa disebut tunicate, umumnya berbentuk seperti kantong kecil, hidup di laut, menempel pada bebatuan, galangan kapal, atau sampan. Cephalochordata dikenal sebagai lancelet, hidup sebagai bentos di dalam pasir pantai yang dangkal, dan hanya kepalanya yang muncul dari permukaan. Tubuhnya mirip ikan kecil dengan panjang 4-8 cm. Kemudian Vertebrata. Film ini memiliki endoskeleton atau kerangka dalam yang menyokong tubuh hewan tersebut. Hidupnya mulai dari laut, udara, hingga di darat. Contohnya adalah mamalia, reptil, amfibia, Pisces, dan sebagainya. Saya akan memberikan 5 contoh hewan dan cara mengklasifikasikannya. Yang pertama adalah ubur-ubur. Semua pasti sangat familiar dengan binatang ini. Nah, bagaimana cara kita mengklasifikasikannya? Yang pertama, memperhatikan bentuk ubur-ubur secara keseluruhan. Amati bentuknya. Dari bentuk dan cara geraknya, kita sudah dapat menyatakan bahwa ciri-cirinya sesuai dengan kingdom Animalia. Ia juga tidak dapat memproduksi makanan sendiri atau heterotroph. Nah, setelah kita menentukan kingdomnya, kita akan menentukan filumnya. Kita akan kembali melihat pertama dari ciri-ciri fisiknya terlebih dahulu. Dilihat dari simetri tubuhnya radial, kemudian lapisan tubuhnya diploblastik. Cocok dengan ciri-ciri dari Cnidaria. Kemudian ubur-ubur memiliki sel nidoblas yang di dalamnya terdapat kapsul sengat atau nematosista yang hanya dimiliki oleh filum Cnidaria, sehingga kita dapat memastikan bahwa ubur-ubur merupakan bagian dari filum Cnidaria. Yang ketiga, kita akan melihat lebih spesifik lagi, yaitu kepada kelasnya. Ubur-ubur memiliki bentuk tubuh yang dominan pada masa hidupnya, yaitu medusa atau yang seperti payung. Kemudian medusa juga bergerak dengan cara berdenyut akibat kontraksi otot melingkar. Ia bergerak vertikal, dan untuk gerak horizontal ia mengikuti arus laut. Kemudian ia juga diesis atau alat kelamin jantan dan betina terpisah. Pada pinggir medusa yang berbentuk payung terdapat tentakel. Maka sesuai dengan ciri ini kita dapat mengelompokkannya ke dalam kelas Scyphozoa atau ubur-ubur sejati. Medusa Scyphozoa berbeda dengan Medusa cubozoa yang berbentuk seperti lonceng. Nah, hewan yang kedua adalah cacing tanah. Langkah pertama sama seperti tadi, yaitu lihat dulu bentuk fisik dari cacing tanah, kemudian cara geraknya. Kita bisa lihat bahwa cacing tanah ini merupakan bagian dari kingdom Animalia, karena ia juga tidak bisa memproduksi makanan sendiri atau heterotroph. Nah, yang kedua kita akan menentukan filumnya. Kita juga akan mengamati bentuk fisiknya. Dapat dilihat bahwa bentuk tubuhnya menyerupai seperti cincin kecil yang diuntai, atau tubuhnya beruas-ruas atau bersegmen. Nah, yang kedua kita akan menentukan filumnya. Kita juga akan mengamati bentuk fisiknya. Dapat dilihat bahwa tubuhnya menyerupai seperti cincin kecil yang diuntai, atau tubuhnya beruas-ruas atau bersegmen. Ia memiliki simetri bilateral dan lapisan tubuh triploblastik. Banyak ditemukan di tanah yang mengandung sisa-sisa bahan organik, di mana itu merupakan habitat dari Annelida. Ia juga memiliki kemampuan untuk beregenerasi saat tubuhnya terputus, dan ia bernafas dengan seluruh permukaan tubuhnya. Dapat dipastikan ia merupakan bagian dari filum Annelida. Yang ketiga, kita akan menentukan kelasnya. Cacing tanah memiliki satae atau bulu pada badannya.
yang bantu mereka menempel di permukaan selama pergerakannya. Panjang tubuhnya mulai dari 5-30 cm, memiliki dinding tubuh yang tebal dan ia tinggal di darat. Ia memiliki otot badan yang memanjang atau longitudinal dan otot badan yang melingkar tebal atau sirkuler. Ia dapat bergerak karena kontraksi otot longitudinal dan sirkuler, sehingga kita dapat memasukkannya ke dalam kelas Oligochaeta. Hewan yang ketiga adalah gurita. Kita juga sangat familiar dengan hewan ini. Nah, langkah pertama sama seperti sebelumnya. Kita mengamati bentuknya dan cara pergerakannya. Ia dapat digolongkan ke dalam kingdom Animalia, dan juga ia tidak bisa memproduksi makanan sendiri atau heterotroph. Yang kedua, kita akan mencari filmnya. Kita pertama lihat dari bentuk fisiknya. Ia bertubuh lunak dan tidak memiliki ruas-ruas. Kemudian simetri tubuhnya bilateral dan lapisan tubuhnya triploblastik. Ia juga hidup di perairan dangkal. Kaki dari gurita berotot juga banyak mengandung lendir. Dan ia memiliki sistem pencernaan yang lengkap, sehingga kita dapat memasukkannya ke dalam film Mollusca. Yang ketiga, kita akan menentukan kelasnya. Kaki dari gurita berada di kepalanya. Ia hidup di laut, tidak memiliki cangkang luar. Ia memiliki gaya pendorong jet untuk memburu mangsanya. Ia bergerak dengan cara menghisap air ke dalam rongga mantelnya dan menyemburkan keluar melalui corong. Ia memiliki 8 tangan yang sangat panjang. Ia memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Ia bernafas dengan insang. Ia memiliki indera mata dan statosista sebagai alat keseimbangan. Ia memiliki kantong tinta yang tintanya dikeluarkan dalam keadaan bahaya. Ia mampu mengubah warna kulitnya sama dengan warna lingkungannya, sehingga kita dapat memasukkannya ke dalam kelas Cephalopoda. Hewan yang keempat adalah laba-laba. Kita sering melihat binatang ini. Langkah pertama sama seperti sebelumnya. Kita akan mengamati dari bentuk tubuh dan pergerakannya. Ia merupakan bagian dari kingdom Animalia. Ia juga tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotroph. Yang kedua, kita akan mencari filmnya. Laba-laba memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ia memiliki kaki dan tubuh yang berruas-ruas. Simetri tubuhnya bilateral dan lapisan tubuhnya triploblastik. Merupakan hewan karnivor dan tinggal di darat. Kemudian ia memiliki exoskeleton. Tubuhnya terdiri atas segmen-segmen. Memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Ia bernafas dengan paru-paru kuku, sehingga ia dapat digolongkan ke film Arthropoda. Yang ketiga, kita akan menentukan kelasnya. Tubuhnya terdiri atas 2 bagian, yaitu kepala dan dada bersatu atau cephalothorax serta abdomen. Ia memiliki 4 pasang kaki untuk berjalan, beberapa pasang mata tunggal. Ia tidak memiliki antena, tapi ia memiliki bulu-bulu yang tersebar di seluruh permukaan tubuh sebagai indera peraba. Ia memiliki chelicera yang berfungsi mengeluarkan zat racun, sehingga ia dapat dimasukkan ke dalam kelas Arachnida. Dan karena ia memiliki kelenjar sutra di abdomennya yang menghasilkan jaringnya, ia dimasukkan ke dalam ordo Aranae. Hewan yang terakhir adalah anjing. Kita semua pasti sudah pernah melihat anjing ataupun ada juga yang memelihara anjing. Nah, pertama sama seperti sebelumnya, yaitu melihat pada bentuknya dan cara geraknya. Ia termasuk ke dalam kingdom Animalia, dan ia juga tidak dapat menghasilkan makanan sendiri atau heterotroph. Yang kedua, kita akan menentukan filmnya. Ia merupakan hewan yang bertulang belakang, dan ia memiliki tengkorak yang berisi otak, kemudian memiliki endoskeleton, yang memiliki simetri tubuh bilateral dan lapisan tubuh triploblastik. Memiliki 2 pasang rahang, sistem pencernaannya lengkap, memiliki indera mata dan telinga, memiliki sepasang ginjal dan alat kelaminnya terpisah atau hermafrodit, sehingga dapat digolongkan ke dalam subfilum vertebrata. Kemudian, kita akan menentukan kelasnya. Dalam vertebrata ada 2 superkelas, yaitu Pisces, ikan dengan sirip, dan Tetrapoda, memiliki kaki berpasangan. Anjing termasuk ke dalam Tetrapoda. Ia memiliki gnatostoma atau rahang berengsel. Tubuhnya terdiri atas bagian kepala, leher, badan, dan ekor. Memiliki kelenjar susu pada betinanya. Memiliki rambut pada badannya. Berdarah panas. Suhunya bertahan di 36 derajat Celcius. Ruas tulang belakang leher berjumlah 7 buah. Memiliki sekat yang disebut diafragma. Pada pinggir rahangnya terdapat gigi. Memiliki usus buntu. Memiliki hati, empedu, pankreas. Peredaran darahnya tertutup. Bernafas dengan paru-paru. Sistem ekskresinya berupa ginjal. Memiliki alat indera berupa mata, telinga, lidah, hidung. Memiliki otak besar dan berkembang, serta alat kelaminnya terpisah antara jantan dan betina. Hingga dapat dipastikan bahwa anjing termasuk ke dalam kelas mamalia.
Nah, itu dia penjelasan singkat tentang Animalia dan cara mengklasifikasikannya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa.